Salam sahabat GKI Bromo dimanapun Anda berada. Senang dapat menjumpai Anda kembali dalam program GKI Bromo Bernyanyi. Sebuah program olah rasa, melaras nada kasih Allah. Sahabat, edisi bulan Juni ini adalah edisi Masa Raya Pentakosta. Maka seluruh pujian yang kita nyanyikan mengajak kita hidup dalam roh dan kebenaran dan kasih. Nah sahabat, paduan suara Grow telah membuka jumpa kita dengan lagu Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan yang penuh. Pujian yang mengajak kita menyediakan hati untuk diisi oleh Roh Kudus, dilimpahi berkat dan anugerah oleh Roh Suci bagai sebuah bejana. Saya ingat seorang bapak gereja Agustinus mengatakan, hati yang terbuka adalah pintu gerbang bagi Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus juga berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Sahabat, asal ada hati yang terbuka dan menyediakan diri untuk diisi, Roh Kudus berkenan memenuhi dengan rahmat dan anugerah. Maka sahabat, mari kita membuka hati. Bersama vokal grup Phileo, mari kita serukan pujian, Ku perlu rohmu ya Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun dan menopang kita. Dan setelah itu bersama dengan Bu Eli, dalam pujian rohmu yang hidup, mari kita bersama-sama berseru, ya roh yang hidup, ku buka hatiku untuk jamahanmu. Mengalirlah dan penuhi hidupku. Saat kakiku tak mampu melangkah dan jalanku semakin tak tentu arah, Kau beri dalam hidupku seorang penolong bagiku, Rohmu yang kuatkan di setiap waktu. Meski terkadang ku hampir menyerah, namun Rohmu menopang tiada lelah. Semakin ku sadari Kau yang selalu menemani, sungguh ku takkan mampu di luar kasih-Mu. Ku perlu Roh-Mu menuntun langkahku. Jangan biarkan ku tersesat dalam gelapnya dunia. Ku perlu Roh-Mu menjamah hidupku jadi baru. Mampukan ku berdiri teguh dengan kekuatan Roh-Mu. Meski terkadang ku hampir menyerah, namun Roh-Mu menopang tiada lelah. Semakin ku sadari Kau yang selalu menemani, sungguh ku takkan mampu di luar kasih-Mu.
biarkan ku tersesat dalam gelapnya dunia. Ku perlu rohmu menjamah hidupku jadi baru. Mampukah ku berdiri teguh dengan kekuatan rohmu? Walau berkali ku jatuh, tanganmu kan selalu mengangkatku, selamatkanku. Takkan biarkan ku rapuh, rohmu kan bawaku untuk terbang tinggi. Ku perlu rohmu, menuntun langkahku. Jangan biarkan ku tersesat dalam gelapnya dunia. Ku perlu rohmu menjamah hidupku jadi baru. Mampukah ku berdiri teguh? Mampukah ku berdiri teguh dengan kekuatan rohmu? Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku menyembahmu.
Sahabat, mengapa kita perlu mengundang Roh Kudus memenuhi hidup kita? Saat ini kita hidup di zaman yang gaduh dan melelahkan. Kadang kita ingin menyerah, merasa ringkih dan rapuh. Ya, begitulah jika kita jalani hidup hanya dengan kekuatan manusiawi kita. Maka mari jalani hidup bersama dengan Tuhan. Alih-alih menyerah, mari kita hidup mengandalkan Allah. Loholler pernah berkata, bukan beban yang menghancurkanmu, tapi caramu membawa beban itu. Nah sahabat, paduan suara Tifa Bethlehem akan menyanyikan pujian Hanya Dekat Allah Saja. Dan kemudian akan disusul paduan suara Hosana dengan lagu Kekuatan serta Penghiburan. Lalu dilanjutkan lagi dengan vokal grup Eufenia dengan pujian Ku Tetap Percaya. Pujian Hanya Dekat Allah Saja diinspirasi oleh pengalaman hidup Raja Daud, seperti dicatat dalam Mazmur 62. Ia berseru, hidupku seperti tembok miring. Bayangkan sahabat, Daud mengilustrasikan hidupnya seperti tembok miring, tembok yang mau roboh di ambang kehancuran. Absalom anaknya memberontak, para sahabat dekatnya berkhianat. Tidak ada yang bisa dipercaya dan diandalkan. Di tengah situasi itu, ia mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi ketenangan dan dapat diandalkan. Dia adalah jangkar yang menjaga kita tetap teguh saat badai menerpa. Karena itu sahabat, 3 pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama mengajak kita menyeru, jalanilah hari demi harimu tanpa goyah bersama Allah. Ingat, terus melangkah. Albert Einstein berkata, hidup itu seperti naik sepeda. Mungkin Anda akan jatuh, mungkin Anda akan bangun kembali, mungkin kehilangan keseimbangan. Tetapi teruslah mengayuh dan bergerak untuk menjaga keseimbangan. Jatuh, bangun, jangan menyerah. Keep going bersama dengan Allah. Mari muliakan Tuhan. Aku tetap terharap.
by day, and which is passing moment, strength I find to meet my trials here, trusting in my Father wise best omen. I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly is part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest.
menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu Tuhan, ku percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Sahabat, selain burung merpati, simbol apakah yang biasa dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus? Ya, nyala api. Api bukan simbol sesuatu yang pasif, melainkan aktif, membakar, membara, memurnikan, membangkitkan semangat, membuat kita tidak loyo, tetapi juga membentuk kita. John Wesley pernah berucap, Roh Kudus adalah pembawa api ilahi yang membakar segala kekotoran dalam diri kita dan menyalakan kasih yang sejati, memurnikan kita. Roh Kudus bukan hanya hadir untuk menghibur, tetapi juga untuk membangkitkan gairah iman, semangat, dan memurnikan hidup Anda. Ingat, Tuhan Yesus juga bersabda, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku rindu api itu telah menyala. Lukas 12 ayat 49.
Sahabat, paduan suara nafiri akan mengajak kita hidup beriman dengan penuh semangat, sedia bertumbuh, dibentuk, dimurnikan. Jika Anda siap, sahabat sekalian, jika Anda siap memurnikan hidup, maka bersama paduan suara nafiri, mari angkat hatimu, katakan, apinya berkobar dalam hatiku. Kiranya sukacita iman terus membara di hati kita sekalian. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang menang, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang menang, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang menang, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Sahabat sekalian, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, api Roh Kudus itu menyala di dalam hati kita. Maka api Roh Kudus itu akan mengubah perspektif kita dalam memandang kehidupan. Jangan biarkan keluh kesah membelenggu hidup kita. Carl Jung,
dia pernah mengatakan, tidak ada pohon yang bisa tumbuh ke surga kecuali akarnya mencapai neraka. Anda menangkap maknanya? Ia menyebut orang-orang yang punya surga itu yang tak pernah mengeluh ketika menghadapi situasi seperti neraka sekalipun. Dan hanya orang-orang semacam itulah yang oleh Charles Swindoll disebut sebagai orang yang menjadi berkat. Jadilah pembawa solusi, bukan pembawa keluhan, begitu katanya. Sahabat, mari beralih dari hidup berfokus pada masalah menjadi hidup berfokus pada Allah. Mari kita serukan di batin kita masing-masing, hai masalah, engkau memang besar, namun Allahku jauh lebih besar. Sahabat, seruan semacam itu penting untuk terus kita gemakan dalam hidup kita bersama dengan Roh Kudus. Paduan suara Gloria dan tim persiapan ibadah mengajak kita untuk berhenti mengeluh. Mari mengubah keluhan menjadi sikap berserah, bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 22. Mari kita lepas segala kekhawatiran, percayakan seluruh hidup kepada Tuhan. Paduan suara, Gloria, dan TPI. Oh
Sahabat, akhirnya kita tiba di penghujung jumpa. Masih ada yang bertanya, apa tandanya jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Jawabnya sederhana saja. Semakin orang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia akan semakin penuh kasih. Ia akan semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi sesamanya manusia, dan semakin mengasihi makhluk ciptaan Tuhan. Energi hidupnya akan difokuskan pada upaya merangkul, memeluk, dan mempersatukan. Pujian penutup yang akan dinyanyikan oleh paduan suara-suara Nafiri, dalam Roh Yesus Kristus kita satu, mau menggemakan hal itu. Sahabat, judul asli lagu ini, They'll Know We Are Christians by Our Love, atau sering juga dikenal dengan sebuah sebutan, We Are One in Spirit. Lagu ini ditulis oleh Peter Scholz, diilhami oleh semangat Konsili Vatikan yang kedua. Kita tahu semangat Konsili Vatikan yang kedua adalah semangat perdamaian dunia, semangat oikumene. Di tengah-tengah luka-luka dunia yang saling menyakiti, saling menyingkirkan, saling mengalahkan, saling membalas dengan bahasa kematian, kita dipanggil untuk melaksanakan Injil kasih. Tuhan Yesus mengatakan, dunia akan tahu bahwa engkau ini murid-muridku jikalau engkau saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Maka sahabat, bersama dengan seruan yang diserukan oleh paduan suara-suara Nafiri, dalam Roh Yesus Kristus kita satu, mari sebarkan Injil kasih yang mempersatukan dan memperdamaikan. Selamat menjadi pembawa Injil. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian.